Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habibi ya Taha husnuh madana. Habibi ya Taha husnuh madana. Sanahu tabaha al-khafiqin. Sanahu tabaha al-khafiqin. Habibi ya Taha husnuh madana. Habibi ya Taha husnuh madana. Sanahu tabaha al-khafiqin. Sanahu tabaha al-khafiqin. Ishfi ya qalbi bijamalu masbi. Ishfi ya qalbi bijamalu masbi. Sara madhi darbi fi kulli isrin. Sara madhi darbi fi kulli isrin. Habibi ya Taha husnuh madana. Habibi ya Taha husnuh madana. Sanahu tabaha al-khafiqin. Sanahu tabaha al-khafiqin. Fahayati tasla wa ghadrah tawalla. Fahayati tasla wa ghadrah tawalla. Ya nuran tajalla ahjal qamarain. Ya nuran tajalla ahjal qamarain. Habibi ya Taha husnuh madana. Habibi ya Taha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Wa qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah
yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan. Wabil khusus para panitia penyelenggara, keluarga besar Masjid Jami Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Wabil khusus para ulama, para santri, para ahli majlis ta'lim, para ahli masjid, dan juga para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan daerah, sipil, TNI, Polri, keluarga besar, ormas-ormas dan parpol-parpol, LSM, para tokoh kepemudaan yang semuanya larut bersama-sama berjamaah di dalam majelis cinta. Dalam majelis apa? Yang keras jawabnya. Dalam majelis cinta. Yang tadi sudah diulas sebahagian oleh mubaligh pertama Syekh Imanuddin hafizahullah ta'ala. Sekarang Al-Fakir ilallah akan menyambung sedikit tentang cinta. Di mana semua manusia sangat membutuhkan cinta, dan semua makhluk hidup sangat membutuhkan cinta. Kenapa? Karena hidup tanpa cinta hampa. Benar enggak? Hidup tanpa cinta menderita. Benar enggak? Oh, pengalaman. Resep hidup bahagia ketika bisa hadir cinta. Semakin cintanya mendalam, semakin hadir kebahagiaan di dalam jiwa. Ketika cinta bersemayam di dalam hati sanubari, maka kekurangan apapun dari sisi yang lainnya semua akan termaafkan. Kekurangan takkan terlihat, takkan terdengar. Ketika hadir cinta di dalam jiwa, hayalan dan bayangan lamunan menjadi kenikmatan tersendiri. Membicarakan yang dicintai merupakan kelezatan yang tiada bandingannya. Mendengar tentang yang dicintai merupakan keindahan yang menghiasi telinga. Melihat yang dicintai
akan menjadi kebahagiaan yang tidak ada bandingannya. Berdekatan dengan yang dicintai semakin menenggelamkan jiwa di dalam lautan kebahagiaan. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang di dalam hatinya minimal pernah merasakan dilanda cinta. Bagi orang-orang yang jiwanya hampa dengan cinta, tidak akan mungkin bisa faham tentang apa yang dirasakan oleh orang yang di dalam jiwanya bersemayam cinta. Laras ente. Cinta akan melahirkan kebahagiaan dalam pengorbanan hatta dengan nyawa sekalipun bagi yang dicintai olehnya. Cinta pun akan melahirkan ketaatan kepada apa yang dikehendaki oleh yang ia cintai. Cinta akan melahirkan kerinduan di semua waktu dan di semua tempat, juga di semua keadaan. Segala kesibukan tidak akan melupakan hati kepada yang ia cintainya. Cinta akan melahirkan suguhan yang teristimewa dengan apapun yang ia punya bagi yang ia cintainya. Laras ente punya ngalaman cinta mak gitu. Laras nah. Ya kan? Cinta akan menembuskan pandangan dan pendengaran, penciuman dan rasa kepada yang ia cintainya. Tidak akan ada jarak yang bisa memisahkannya. Tidak akan ada benteng waktu yang bisa menghalanginya. Cinta akan berefek mata ini susah tidur. Karena selalu merindukan dan membayangkan yang dicintai olehnya. Telinga ini menjadi gersang ketika tidak bisa mendengar tentang yang ia cintainya. Cinta pun akan berefek tidak enak makan, karena kerinduan kepada yang ia cintainya.
lagi apapun pasti ingat dia. Benar apa yang dikatakan dalam lagu-lagu cinta, lagi makan ingat kamu, lagi tidur ingat kamu. Bagaimana bisa tidur? Lagi kerja ingat kamu, lagi mandi ingat kamu, lagi apa saja pasti ingat kamu. Cinta akan berefek. Jiwa raga, harta benda, dunia dan seisinya akan menjadi murah di hadapan cintanya. Cinta akan berefek menghilangkan seluruh alasan-alasan demi yang ia cintainya. Allah, Allah, Allah. Maka cinta pasti akan merupakan kebutuhan yang paling utama dalam hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik hati kita dan hati manusia dan bangsa jin agar bisa cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai posisi cinta tertinggi yang tidak boleh ada saingan di dalam cinta tersebut. Silahkan cinta kepada siapapun dan apapun jika pantas untuk dicintai, namun tidak boleh menyamai kecintaan hati kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah dan Rasulnya mendidik cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya yang harus diposisikan tertinggi? Karena Allah dan Rasulnya sangat sayang kepada hamba-hambanya, kepada umatnya. Apa arti sayang dengan pendidikan cinta ini? Karena semua manusia pasti membutuhkan cinta. Semua manusia pasti akan merasakan bahagia ketika hatinya dilanda cinta. Namun perlu dicatat oleh kita, bahwasanya keabadian cinta tidak akan bisa didapat, yakni keabadian kebahagiaan ketika dilanda cinta kepada apapun dan kepada siapapun tidak akan bisa abadi. Efek-efek daripada cinta
yang tadi disebutkan tidak akan bisa hadir abadi kecuali cintanya kepada Zat yang maha abadi. Dan bahagianya tidak akan sempurna kecuali cintanya kepada Zat yang maha sempurna. Cinta kepada wanita pasti ada ujungnya. Cinta kepada laki-laki pasti ada ujungnya. Cinta kepada benda, cinta kepada apapun pasti ada ujungnya. Ketika cinta tersambung kepada Zat yang maha abadi, Zat yang maha suci, maka kecintaan akan abadi. Efek-efek daripada cinta pun akan abadi. Kebahagiaannya akan abadi. Keindahan hati, kesenangannya akan abadi. Begitu pula ketika cinta tertuju kepada Zat yang maha sempurna, maka kebahagiaannya pun akan sempurna. Ingat, kalau memang setuju semua manusia bahwa cinta akan melahirkan kebahagiaan dalam segala situasi kondisi, meskipun dalam kefakiran, meskipun dalam kerugian, meskipun dalam pengorbanan nyawa, tetap akan merasa bahagia karena cinta. Bagaimana ketika cinta tertuju kepada Zat yang maha sempurna dan yang maha abadi? Paham? Ini makna Allah sayang kepada kita. Maka cinta kepada Allah harus dibangun lebih dulu. Cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibangun secara serius. Pertama, manusia ingat harus dikenalkan dulu kepada Allah dan Rasulnya. Begitu dilahirkan, perdengarkan asma Allah dan asma Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzanin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ajari anak-anak kita tentang kecintaan kepada Zat yang maha sempurna, kepada Zat yang maha abadi, agar anak-anak kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan abadi kebahagiaannya dimanapun anak kita berada, di alam manapun anak kita berada, dalam segala kondisi apapun anak kita berada, tetap akan berada dalam kebahagiaan yang tiada bandingannya. Kenapa? Karena di dalam jiwanya sudah hadir cinta kepada Zat yang maha sempurna. Bayangkan oleh kita, ketika manusia cinta kepada wanita atau kepada laki-laki, dia sudah fana, dia sudah buta, dia siap rela berkorban harta nyawa. Fahami oleh kita. Padahal cintanya kepada yang tidak abadi, cintanya padahal kepada yang tidak sempurna, padahal kebahagiaan dan seluruh efek cintanya akan berakhir ketika yang dicintainya juga berakhir.
dari kehidupan dunia ini, ketika yang mencintainya juga berakhir dari kehidupan dunia ini. Ketahuilah, cinta kepada wanita, cinta kepada laki-laki, cinta kepada benda, cinta kepada apapun, kepada binatang, cinta kepada jabatan, cinta kepada dunia tidak lama akan berakhir. Cinta kepada permainan, cinta kepada hiburan, cinta kepada bola, cinta kepada film akan berakhir seiring dengan berakhirnya kehidupan dunia. Ketika masuk ke alam barzakh, maka cinta itu tiada artinya. Semua akan berbalik dengan kesedihan dan rasa takut. Semua akan disadarkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul, maka disadarkan semuanya. Namun ketika cinta ini terpaut kepada zat yang maha sempurna, zat yang maha abadi, zat yang maha suci, maka cinta ini tidak bisa dikikis oleh lamanya waktu, tidak bisa dilenyapkan oleh perpindahan alam. Ingat, ketika kembali dari kehidupan dunia, di dunia merasakan efek cinta, bagaimana bahagianya hati orang yang cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang cinta. Orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, yang rendah cintanya kepada Allah, tidak akan mungkin bisa merasakannya. Hanya orang-orang yang cinta betul-betul kepada Allah, dialah yang bisa merasakannya. Bagaimana kebahagiaannya. Tidak bisa kita bayangkan kebahagiaan orang-orang yang di dalam hatinya sudah penuh dengan kecintaan kepada Rabbul Alamin. Makanya mereka yang cinta kepada Allah, walaupun duduk sampai mati di dalam guha, di hutan belantara, mereka tetap akan ada dalam lautan kebahagiaan yang tiada bandingannya, karena kecintaan hatinya kepada zat yang maha sempurna dan maha abadi. Mereka tidak ada rasa takut kepada binatang-binatang buas tatkala berhadapan dengan singa, dengan buaya, dengan ular. Tidak akan ada rasa takut, karena mereka ada dalam lautan kebahagiaan yang fana saat itu kepada zat yang maha sempurna dan maha abadi. Fahami oleh kita, fahami oleh kita. Orang-orang yang tidak merasakan cinta kepada Allah, jangankan di hutan belantara berhadapan dengan binatang-binatang buas. Ingat, jangankan di gua yang penuh dengan demit-demit, hatta di rumahnya sendiri, yang rumahnya penuh dengan fasilitas yang enak, fasilitas yang mewah, di masjid saja yang wah begitu bagus masjidnya, karpetnya begitu empuk, tetap tidak akan merasakan efek daripada cinta tersebut, karena cintanya juga tidak ada. Tetap masih menuntut, menginginkan selain Allah ketimbang Allah. Di bawah zikir mengingat Allah lebih banyak, membaca firman Allah lebih lama. Di bawah menyebut asma Allah, mengenal tentang Allah lebih lama. Si hati ini akan menuntut ingin selain Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya belum bersemayam cinta yang sempurna kepada Allah. Itu sebabnya kenapa kalau kita sholat
rasanya enggan. Kenapa kalau sholat pingin cepat selesai? Kenapa kalau baca Quran pingin cepat selesai? Kenapa kalau zikir pingin cepat selesai? Ingat, kenapa? Jawabannya satu, karena di hati kita belum bersemayam cinta yang sempurna kepada Allah Jalla Jalaluhu wa'ala. Maka tetap, karena hatinya sudah dilanda cinta kepada selain Allah lebih besar ketimbang cinta kepada Allah, maka hatinya akan lebih senang bersama selain Allah ketimbang bersama Allah. Tidak perlu diskusi, hanya perlu bertanya kepada hati. Fahami oleh kita, baru kita tahu jawabannya. Kenapa saya sholat kok susah? Kenapa saya susah bangun malam untuk tahajud? Kenapa saya untuk baca Quran susah, tapi untuk nonton saya senang? Berjam-jam saya ngoprek HP, chattingan, ganti-ganti YouTube. Bahagia rasanya, ngobrolin dunia bahagia berjam-jam, melamunkan tentang dunia kekayaan, penghasilan. Berjam-jam, ganti hari, tidak pernah ada bosennya. Yang diingat itu, yang dibicarakan itu, yang dilihat itu, yang didengar itu, rasanya indah dan bahagia. Ketika dibawa berzikir 1 jam, merasa terbakar. Dibawa sholat 2 rakaat saja, merasa lama. Apa yang menjadi sebab? Karena cintanya kepada Allah lebih kecil ketimbang cintanya kepada selain Allah. Cintanya kepada selain Allah lebih besar ketimbang cintanya kepada Allah. Akhirnya hati merasa nyaman dengan selain Allah karena cintanya kepada selain Allah lebih besar. Tapi kalau dipupuk hati ini dengan kecintaan kepada Allah yang lebih besar, jelas, pasti, maka kebahagiaan kebersamaan dengan Allah lah yang akan terus memenuhi siang dan malamnya sampai hancur tubuhnya, akan merasa ada dalam lautan kebahagiaan yang tiada bandingannya, karena hati sudah terpaut cinta kepada zat yang maha sempurna, zat yang maha abadi, zat yang maha suci. Tidak ada kekhawatiran ketika mau meninggalkan dunia, karena orang yang cinta Allah selalu bersama Allah. Ketika masuk alam barzakh, dunia ditinggalkan, sedikit pun tidak terbersit dalam hati kaitan dengan dunia, rumah, harta, benda, semuanya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena hati sudah dilanda cinta kepada Allah. Maka di alam kubur akan hidup senang karena efek daripada cinta kepada Allah. Bangkit dari alam kubur akan merasa senang dan bahagia, efek daripada cinta kepada Allah. Kesendirian, tidak merasa kesepian, tetap merasa bahagia karena bersama Allah. Fahami oleh kita, fahami oleh kita, kenapa Allah dan Rasulnya mendidik kita agar cinta kepada Allah dan Rasulnya di posisi teratas. Ternyata Allah dan Rasulullah SAW sayang kepada kita agar kita bahagia dengan kebahagiaan yang tiada bandingannya. Orang bahagia dengan wanita, orang bahagia dengan laki-laki, orang bahagia dengan hiburan, orang bahagia dengan jabatan, orang bahagia dengan dunia dan seisinya. Ingat, itu semuanya akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Itu semuanya adalah tipuan. Maka jangan cinta kepada hal yang akan dilenyapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda.
fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kalian ditipu oleh kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Jangan menipu kalian hingga hati kalian terpaut cinta kepada dunia, di mana kalian sebentar lagi akan meninggalkan dunia dan seisinya. Cintailah Allah. Dimanapun kamu berada, kamu akan ada dalam lautan kebahagiaan yang tiada bandingannya. Kamu tidak akan berat ketika kamu akan meninggalkan dunia ini, karena hatimu sudah bersama Allah. Kamu tidak akan takut menghadapi alam kubur. Ingat, karena hatimu sudah bersama Allah. Kamu tidak akan takut oleh selain Allah, karena hatimu sudah bersama Allah. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, ketika hatimu penuh dengan cinta kepada Rabbul Alamin, Zat yang maha sempurna, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, Zat yang maha abadi, maka kebahagiaanmu, ingat, kebahagiaanmu akan membutakan perasaanmu kepada selain Allah Jalla Jalaluhu wa'ala. Cuma karena kebanyakan manusia tidak faham kepada Allah, tidak faham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya enggan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena hatinya bodoh kepada Allah, hatinya bodoh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mendidik hambanya, Rasul mendidik umatnya agar mencintai Allah dan Rasulnya di tingkat teratas, justru karena sayang kepada hambanya, sayang kepada umatnya, agar mendapatkan kebahagiaan yang tiada bandingannya. Ketika mereka yang cinta kepada selain Allah berakhir dalam waktu yang singkat, maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya kebahagiaannya abadi, tiada batasnya. Jelas? Eces? Tung hees? Jelas? Fahami oleh kita. Sehingga Allah mewanti-wanti, Allah mengancam, jangan sampai cinta kepada selain Allah dan Rasulnya itu bisa membandingi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lah, harus di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Silakan cinta kepada istri, cinta kepada suami, silakan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya yang pantas dicintai. Namun cinta kepada Allah dan Rasulnya tetap harus di posisi yang paling tinggi. Kenapa? Karena tidak ada zat yang maha sempurna kecuali Allah, dan tidak ada makhluk yang paling disempurnakan oleh Allah kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Bukankah kebahagiaan, efek dari cinta itu akan sesuai dengan situasi, kondisi apa atau siapa yang dicintainya? Fahami oleh kita. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Sesuai dengan siapa yang dia cintainya, bagaimana situasi kondisi yang dia cintainya, kan? Apa yang dia cintainya, bagaimana situasi kondisi yang ia cintainya. Fahami oleh kita. Bagaimana kalau hati ini bisa cinta kepada Allah yang maha sempurna, yang maha abadi? Bagaimana jika hati bisa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling disempurnakan oleh Allah, makhluk yang diabadikan oleh Allah, makhluk yang paling diagungkan oleh Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Ingat, kalau hati ini bisa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka kebahagiaannya, efeknya daripada cinta itu tidak akan ada bandingannya. Kenapa? Karena kedudukan ciptaan Allah, siapapun yang pantas dicintai tetap ada di bawah derajatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eces, ayo sekolah cinta. Sekolah cinta sekarang. Oh begitu. Maka Allah dalam ayat yang tadi dibacakan di muqaddimah mewanti-wanti kepada kita. Qul, katakan oleh engkau Muhammad kepada semua manusia dan bangsa jin, in kana abaukum, wahai manusia, wahai bangsa jin, andai kata terbukti orang tua kalian, leluhur kalian, karuhun kalian, apa itu begitu, wa abnaukum, dan anak cucu kalian, keturunan kalian, wa ikhwanukum, dan sahabat-sahabat kalian, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, suami-suami kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian. Ingat, wa amwal iktaraftumuha, dan harta-harta kalian yang kalian gapai, yang kalian cari, yang kalian usahakan setiap hari. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis-bisnis kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah, tempat-tempat kalian yang kalian sukai. Ahabba ilaikum, jika itu semua lebih kalian cintai, minallahi, ketimbang cinta kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan ketimbang cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa jihadin fi sabilihi, dan ketimbang cinta kalian kepada berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, katakan oleh engkau Muhammad kepada mereka, fatarabbasu, tunggulah oleh kalian, hatta ya'ti Allahu bi amri, hingga Allah mendatangkan urusannya. Ini berurusan kalian dengan Allah ya. Kok bisa aku yang menciptakan kalian, aku yang mengurus kalian, aku yang maha sempurna, aku yang menciptakan alam semesta, aku yang memiliki segala sesuatu kalian, aku yang menghendaki, aku yang memastikan, aku yang mengatur, aku yang merajai segala sesuatunya. Kok bisa kamu lebih cinta kepada istrimu, kepada suamimu, kepada hartamu, kepada bisnismu, kepada jabatanmu ketimbang aku? Kok bisa kalian berurusan denganku? Hatta ya'ti Allah bi amri. Kan? Kok bisa kalian cinta kepada selain Rasulku lebih daripada cinta kepada mereka ketimbang cinta kepada Rasulku? Padahal aku menciptakan nabiku, Rasulku, kekasihku Sayyiduna Muhammad. Ini makhluk yang aku sempurnakan, makhluk yang aku unggulkan dalam segala kebaikannya, keindahannya, kesuciannya, ilmunya, martabatnya, mukjizatnya, keterpujiannya, segala kebaikannya, zahir dan batinnya, dan keindahannya selalu aku unggulkan. Dengan apapun, siapapun makhluk yang aku ciptakan, tidak ada bandingannya. Hanya satu yang aku ciptakan yang mengungguli seluruh ciptaanku yang lainnya. Kok bisa kamu lebih cinta kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu ketimbang kepada Rasulku ini? Kalian berurusan dengan siapa? Dengan aku. Hatta ya'ti Allah bi amri. Allah mengancam begitu. Allah mengancam begitu. Kok bisa kalian berjuang, berkorban
demi si A, demi si B, demi diri kalian, demi istri, demi anak, demi suami, demi tetangga, demi si A, demi si B, demi itu, demi ini. Kok bisa kalian berjuang? Ingat, demi itu semua. Sementara kalian tidak bisa berjuang di jalanku, di jalan Rasulku. Kalian tidak mau berkorban, kalian tidak mau capek, kalian tidak mau rugi, kalian tidak mau tersita. Kan? Padahal segalanya akulah yang menciptakan, akulah yang memberi. Tapi giliran untuk yang kalian senangi selain aku dan Rasulku, selain perjuangan di jalanku dan di jalan Rasulku, kalian siap untuk berkorban, kalian siap capek, kalian siap mengorbankan harta yang banyak, kalian siap tersita waktu dan pikiran. Kok bisa begitu? Ingat, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu, kalian berurusan denganku. Ini ancaman dari Allah. Kan? Ancaman dari Allah. Karena Allah sayang. Jangan sampai hati ini penuh dengan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Ingat, walaupun kepada orang-orang atau barang-barang atau apapun yang memang seharusnya kita cintai, tetap harus di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Harus di bawah kecintaan kepada berjuang, berkorban di jalan Allah dan Rasulnya. Ini perlu difahamkan. Hati kita, pikiran kita, dan keluarga kita, dan masyarakat kita, umat Islam perlu difahamkan tentang ini. Perlu belajar tentang cinta. Sekarang orang menyanyikan cinta hanya kepada wanita, kepada laki-laki, hanya kepada dunia semata. Mereka bodoh kepada akibat daripada itu semua. Padahal cintanya tidak lama, efek kebahagiaannya terbatas sekali. Seiring dengan terbatasnya yang ia cintai dan yang ia sayangi, terbatasnya dia sendiri yang mencintainya. Di sanalah batasannya nanti efek daripada cinta tersebut. Namun ketika cinta ini bersemayam, tersambung kepada Zat yang maha sempurna, kepada Allah, maka kebahagiaannya pun sesungguhnya akan sempurna. Akan sempurna. Kebahagiaannya akan sempurna. Ingat, karena cintanya kepada Zat yang maha sempurna. Kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah kecintaan kepada makhluk yang disempurnakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah. Maka cinta kita menjadi cinta suci, efeknya, kebahagiaannya akan abadi, akan sempurna. Ketika tadi dikatakan oleh Nabi kita di dalam ceramahnya Mubalik yang pertama, bahwa Rasulullah SAW membikin kaidah pasti bahwa orang yang mencintai seseorang maka dia akan bersama dengan yang ia cintai. Ingat, dia akan bersama dengan yang ia cintai. Fahami oleh kita. Allah sayang, Rasul sayang, banget sayangnya kepada kita. Kita dididik harus cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selainnya. Agar apa? Agar bisa bersama Allah selama-lamanya. Agar bisa bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersamanya selama-lamanya. Apakah ada zat yang maha sempurna selain Allah? Jawab. Apakah ada makhluk yang disempurnakan oleh Allah yang sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tidak? Artinya saking sayangnya Allah dan Rasul kepada kita, kan?
Maka kita dididik supaya cinta kepada Allah dan Rasulnya di kedudukan yang paling tinggi, agar kita bisa selalu bersama siapa? Bersama Allah. Karena Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Ya, engkau akan bersama dengan siapa saja yang kau cintai. Setiap manusia akan dikumpulkan dengan siapa saja yang ia cintai. Ketika cintanya kepada Allah di level pertama, cinta kepada Rasulullah SAW di level pertama, artinya dari dunia sampai kubur sampai akhirat pun akan selalu bersama siapa? Bersama Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kebahagiaannya tidak akan terputus, tidak akan mengurang, kan? Ingat, efek daripada cinta nanti kesenangannya, kebahagiaannya, pokoknya akal makhluk tidak akan bisa meliputnya. Kenapa? Bagaimana bisa meliput? Karena kebahagiaannya, kebahagiaan dari cinta yang bergantung kepada zat yang maha sempurna, yang maha abadi, maka efeknya pun juga sempurna. Kesempurnaan ini tidak akan bisa diliput oleh akal, tidak akan bisa, tidak akan terbayangkan. Oleh sebab itulah Allah menyatakan bahwa alam surga dicanangkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana alam surga? Di alam surga itu penuh kenikmatan. Kenikmatannya bagaimana? Kenikmatannya abadi. Kenikmatannya bagaimana? Kenikmatannya sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Apa yang menjadi sebab? Karena cinta kepada zat yang maha sempurna, karena cinta kepada nabi yang sempurna, maka akan ditempatkan di dalam alam nikmat yang sempurna, akan ditempatkan di negeri kebahagiaan yang sempurna. Ketika cinta bergantung kepada zat yang abadi, maka nikmatnya pun juga akan abadi. Faham? Jelas? Fahami oleh kita. Jadi majelis maulid adalah majelis apa? Majelis cinta. Majelis cinta. Eces? Namun perlu digali lebih lanjut bahwasanya bagaimana caranya hati bisa cinta kepada Allah. Ini kan bukan hal yang enteng, hal yang sulit. Cinta kepada bola gampang mendidiknya. Supaya cinta kepada film-film gampang mendidiknya. Cinta kepada permainan-permainan gampang mendidiknya. Cinta kepada wanita gampang mendidiknya. Cinta kepada laki-laki gampang mendidiknya, gitu kan? Tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya sangat sulit mendidiknya. Tentu di sini perlu tahu kiat-kiat untuk membangun cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada perjuangan di jalan Allah dan Rasulnya. Kan? Pengen tahu? Pengen tahu? Harus ada majelis cinta lagi yang akan datang. Ya, karena waktunya yang sangat terbatas dan Buya mengundang kepada semuanya jamaah di sini dan semua umat Islam minimal setiap sebulan sekali diundang untuk hadir di majelis ta'lim, majelis sholawat, majelis maulid, majelis cinta itu di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Simpang Pemulihan Sumedang setiap Ahad pertama pagi-pagi dari mulai jam 8 sampai sholat duhur berjamaah, ya. Dari berbagai kabupaten biasa suka datang, ya, bahkan dari provinsi luar juga biasa bulanan suka datang. Besok hari Ahad pertama, jadi setiap Ahad pertama di bulan Masehi, ya, pagi-pagi diundang untuk bisa hadir di pondok pesantren. Besok adalah Ahad pertama, jadi mohon maaf
Buya sekarang tidak bisa melanjutkan bagaimana kiat-kiat membangun cinta kepada Allah. Ini masih PR, ya, PR. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, ya, dipanjangkan umur semuanya, disehatkan jasmani rohani semuanya, dan dijauhkan dari segala bala di dunia dan di akhirat. Semoga hati kita dikasih rizki oleh Allah cinta yang sempurna kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, dan kepada berjuang di jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam hingga melahirkan kebahagiaan yang sempurna di dunia, di kubur dan di akhirat kelak, hingga bisa bersama Allah selamanya, bersama Rasulullah SAW selamanya. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah dan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga mendapatkan minum dari danau beliau, dari telapak tangan teragung beliau, dan kita dikumpulkan di bawah bendera beliau, dan kita didekatkan lebih dekat kepada beliau, bisa menatap beliau dengan penuh keridhaan beliau kepada kita, dan kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dengan syafaat beliau, diselamatkan dari segala bencana dunia, kubur dan akhirat, dan dari api nerakanya, dari murkanya dengan syafaatnya beliau. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim warda an jami'is sahabal kiram wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim fa'afidh alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi ahli siddiq wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyikal mukhtar wa alil athhar wa sahabil akhyar kafir 'anna dhunub wal awzar ya Allah ya Allah ya Allah wa ahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min nasiri a'malina fil ilan wal israr warhamna birahmatik waghfir lana innaka antal aful ghafar ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.